ada di wilayah Kabupaten Magetan. Nah, dikasih ruang biar masuk. Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Sipil Madya Pabean C Madiun lengkapnya. Pertanyaannya gini Pak, sosialisasi ini apa Pak? Kendala terbesarnya dan apa harapan jenengan? Kendala terbesarnya, kendalanya Siapa itu boleh? Pak Bun boleh Pak. ya. Pasti kan ada Yang jelas kegiatan seperti ini sosialisasi kan tentunya sinergi ya Mas ya. Sinergi antara Pol PP dalam hal ini sebagai yang mengampu tugas penegakan hukum di daerah penegakan hukum khususnya terkait tentang tindak pidana di bidang cukai. Kenapa Pol PP menjadi pengampu? Ya karena ini sebagai penjabaran dari dana bagi hasil itu. Dana bagi hasil salah satunya 10% dari total yang diterima oleh daerah itu dialokasikan untuk penegakan hukum. Nah, oleh pemerintah daerah masing-masing disepakati, kemudian yang menjadi pengampunya untuk penegakan hukum itu Pol PP. Jadi dilaksanakan bentuk kegiatannya ada dua sebetulnya. Ada sosialisasi, terus kemudian yang kedua adalah kegiatan operasi bersama. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan sosialisasinya. Kita setiap kegiatan sosialisasi penyelenggaranya adalah Pol PP, koordinasi dengan daerah masing-masing ya, entah itu desa, entah itu kecamatan. Kalau seperti di sini di wilayah desa Kiringan ya, tentunya akan berkoordinasi dengan di sini. Begitu sudah terschedule. Nah, nanti tinggal kita sebagai narasumber seperti tadi, kita sebagai narasumber ada Bea Cukai, juga melibatkan juga unsur dari APH, Kejaksaan maupun Polri. Bapak melalui sosialisasi ini diharapkan untuk masyarakat agar harapan kami seperti judulnya, rokok ilegal ya, stop rokok ilegal. Jadi kami seperti yang kita sampaikan, rokok ini kan ada pungutan negara di situ, sehingga yang beredar ya harusnya yang sudah dibayar pungutannya dalam bentuk cukai. Nah, dalam pelaksanaan tugas kami pengawasan itu secara tidak hanya kami sendiri tetapi secara nasional ternyata masih banyak beredar rokok-rokok ilegal yang tentunya itu merugikan penerimaan negara. Sudah pasti itu, kayaknya ya tentunya negara akan mengalami kerugian, negara yang dirugikan. Sehingga apa yang kita lakukan ya salah satu upayanya adalah sosialisasi ini. Kita ulang terus. Rasanya tidak cukup sekali untuk kita menyampaikan itu kepada masyarakat, karena ya kita pengen masyarakat itu secara benar-benar sadar bisa memahami betul-betul bahwa rokok ilegal itu merugikan loh, sehingga harusnya
sudah tidak zamannya lagi mengkonsumsi rokok ilegal itu karena banyak, terutama negara juga mengkonsumsinya itu sendiri, seperti itu. Sehingga Untuk magetan sendiri bagaimana? Tingkat kedisiplinan masyarakat seperti apa? apa nih Pak? Untuk magetan sendiri seperti apa? Magetan? Pelanggaran dan disiplin masyarakat. Dari kegiatan pengawasan yang kita lakukan sangat bagus, cukup bagus ya, sangat bagus ya. Tingkat pelanggarannya yang kita jumpai di pasaran ya saya tidak menutup mata, tetap ada, tapi dalam jumlah yang sangat kecil, sporadis, kadang di satu tempat ada, kadang tidak ada, pindah lagi, peredarannya kan seperti itu. Tetapi kesadaran masyarakat sudah beberapa tahun belakangan ini kita gencarkan, semakin teredukasi, semakin tahu. Buktinya apa? Setiap kali kami turun ke lapangan bersama dengan Pol PP, turun ke toko-toko, kita lakukan operasi bersama, kita lakukan pemantauan di lapangan. Cukup susah kita untuk menjumpai rokok ilegal itu. Itu kan bisa menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat itu sebetulnya sudah mulai paham. Setidaknya tidak menjual rokok ilegal, tidak memasarkan. Sekali lagi Pak, untuk kebanyakan untuk rokok yang tidak ada cukainya itu kebanyakan ada pesan online. Langkahnya gimana untuk biaya cukai? Biasanya online itu yang jalan. Ini sebetulnya tidak hanya di daerah kita saja, tetapi itu sudah menjadi isu nasional ya. Secara nasional, karena online itu kan juga kenal atas daerah. Kami yang di kantor pusat juga itu sudah melakukan langkah-langkah, salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan marketplace itu. Memang para penjual rokok yang melalui online itu dia tidak menjual secara terbuka, dia biasanya menyamarkan produk yang dia jual itu ke dalam produk yang lain. Contoh dia jualan kaos tapi mereknya merek rokok itu misalnya gitu ya. Kita juga dalam hal ini kantor pusat dengan para marketplace sudah membuat MOU juga pada saat diketahui ada pelapak atau yang buka toko di marketplace itu menjual rokok ilegal seperti itu akan di take down, ditutup tokonya, di take down seperti itu. Itu salah satu upayanya. Jadi ada tim Satgas Cyber juga ya Pak? Ada. Satgas Cyber di kami ada. Juga kami di samping itu yang kita lakukan adalah memutus rantai distribusinya. Bagaimanapun juga jualan online itu kan pasti akan sangat terkait erat dengan perusahaan pengirimannya, perusahaan jasa pengirimannya. Nah kami juga lakukan secara berkala itu patroli ke perusahaan-perusahaan jasa kiriman itu. Kita lakukan pemantauan, kita lihat, kita cek. Sekiranya ada kemasan-kemasan yang mencurigakan seperti kemasan rokok, kita akan lakukan pemeriksaan dan kalau memang kita dapati itu kedapatan rokok ilegal, ya kita lakukan penindakan. Kalau ke pabrik rokoknya? Produksi-produksi yang berpindah-pindah, produksi-produksi yang tempatnya tidak diketahui, sehingga tapi itu tetap dilakukan oleh rekan-rekan kita dia juga yang di tempat daerah-daerah yang menjadi sentra-sentra produksi. Yang saya tahu, saya tugas keliling selalu melakukan pengawasan, rekan-rekan juga kami di lapangan itu belum mendapati di daerah kita, Magetan khususnya ataupun di wilayah kami Madiun Raya ini belum pernah menjumpai adanya pabrikan-pabrikan yang yang ilegal ya, yang tanpa izin terus kemudian memproduksi rokok itu belum. Melakukan deteksi dini, mereka tentunya akan melakukan penggalian informasi masyarakat atau penggalian masyarakat. Nah ini ternyata begitu ada, misalkan ada peredaran rokok ilegal, coba kita cek lagi lapangan. Nah, kadang-kadang gini, kalau di Magetan ini memang kita itu bukan memproduksi rokok ilegal, tetapi tempat yang barangkali menurut mereka
bisa dijadikan sebagai tempat peredaran rokok ilegal. Nah, maksudnya dilakukan itu memang tidak ada waktunya, baik itu yang mobil maupun yang apalagi yang menetap. Ya, tetapi kenapa kok masih ada peredaran rokok di Magetan? Karena mensuplai, jadi masih ada oknum lah kan, oknum yang kemudian ini mengedarkan rokok ilegal yang diproduksi dari daerah lain. Nah, ini yang memang kesulitan kita itu kadang-kadang memang perilaku di masyarakat itu kan ada yang masih bagaimana untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya. Mungkin mereka berbisnis dengan rokok legal itu keuntungannya kurang besar sehingga menggunakan cara bagaimana untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, ini kita perangi dengan cara sosialisasi. Jadi yang kita perangi bukan orangnya, yang kita perangi adalah pemikirannya yang mencoba melakukan aktivitas yang merugikan negara. Ini yang kita perangi kan pemikirannya melalui edukasi, sosialisasi. Dan kami berharap seandainya pun orangnya katakanlah tidak jalan, tapi paling tidak ada orang yang mendengar yang mungkin bisa menyampaikan kepada mereka yang semula katakanlah mereka melakukan hal itu, kemudian